Kalau kita ngomong sembarangan gak ada dalil, kita ini bicara hoak. Kalau hoak itu bisa kena pasal. Sekarang mana dalilnya yang mengatakan Ba'lawi itu turun Nabi? Ayo kita adu dalilnya. Kalau tidak berarti Anda yang menyebarkan hoak selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, hari ini kita akan melihat pandangan Kiai Imad, yaitu tentang klaim keturunan Ba'alawi yang sering dikaitkan dengan Wali Songo, serta upaya menjaga keaslian sejarah dan identitas bangsa kita. Kiai Imaduddin menyoroti polemik seputar klaim keturunan Ba'alawi yang dikaitkan dengan Wali Songo. Menurut beliau, klaim ini muncul dari individu atau kelompok yang mengaitkan diri mereka dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW melalui keluarga Ba'alawi dari Hadramaut, Yaman. Kiai Imaduddin menjelaskan bahwa banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia, telah menerima klaim ini tanpa memverifikasi keaslian data sejarah atau bukti ilmiah. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang minda-minda itu bukan kita, Ba'lawi yang minda-minda nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Ya. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Ba'lawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada, tidak ada itu Wali Songo keturunan Ba'lawi. Silakan bukunya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan disertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat dari manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Ba'lawi. Beliau menilai bahwa sangat penting untuk menjaga keaslian sejarah, apalagi terkait identitas para ulama besar Nusantara seperti Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di wilayah Indonesia. Karena itu, menurut Kiai Imaduddin, klaim keturunan ini perlu diuji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah dan bukti-bukti autentik. Kiai Imaduddin membahas tentang manuskrip yang diklaim sebagai bukti bahwa Wali Songo adalah keturunan Ba'alawi. Salah satu manuskrip yang beliau kritisi adalah manuskrip yang disusun oleh Salim bin Jindan pada tahun 1960. Manuskrip ini mencoba menghubungkan Syekh Khalil Bangkalan dan Wali Songo dengan keturunan Ba'alawi. Namun, Kiai Imaduddin mengungkapkan bahwa sebelum tahun 1960, tidak ada manuskrip yang mencantumkan silsilah tersebut. Ini memunculkan keraguan tentang keaslian hubungan ini. Beliau menyebut manuskrip lain bernama Negara Kertabumi yang berasal dari Cirebon dan konon disusun pada tahun 1960. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kertas yang digunakan dalam manuskrip ini sebenarnya diproduksi pada tahun 1960-an. Yang artinya manuskrip tersebut adalah barang baru dan bukan manuskrip kuno. Fakta ini memperlihatkan adanya usaha untuk menciptakan atau memodifikasi bukti sejarah demi memperkuat klaim keturunan tertentu. Selanjutnya, Kiai Imaduddin menyampaikan dugaan bahwa Belanda sebagai kolonial di Nusantara sengaja memanipulasi sejarah bangsa Indonesia untuk melemahkan rasa persatuan dan identitas bangsa. Belanda, menurut beliau, ingin memisahkan suku-suku di Nusantara dengan memutus ikatan keturunan yang sebenarnya erat di antara mereka.
Salah satu cara yang digunakan adalah dengan membiarkan berkembangnya klaim keturunan asing, termasuk klaim Ba'alawi, untuk menonjolkan identitas dari luar dan menutupi jati diri asli bangsa Indonesia. Dari tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Ba'alawi. Ya. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Ba'alawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 1690 abad 7, abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Nah, manuskrip palsu yang juga ditulis 1960 kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. Oh, dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia 1960. Silakan cari di internet manuskrip Negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu cerita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu yang juga ada silsilah ke Ba'alawi itu sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip kolonial, manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah. Bahwa tidak ada kaitan keluarga, padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Dalam pandangan Kiai Imaduddin, konspirasi sejarah ini bertujuan agar masyarakat Indonesia tidak merasa bersatu sebagai bangsa dengan leluhur yang sama. Hal ini diharapkan dapat memudahkan Belanda untuk mengontrol dan memecah belah bangsa Indonesia, sehingga pengaruh kolonial mereka dapat terus berlangsung. Menurut Kiai Imad, memahami dan mempertahankan silsilah asli Nusantara adalah langkah penting untuk memperkuat identitas bangsa. Keaslian silsilah ini tidak hanya penting bagi sejarah dan kebudayaan, tetapi juga mempererat persaudaraan dan mengukuhkan rasa kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dengan menjaga sejarah yang benar, masyarakat Indonesia dapat lebih menghargai leluhur mereka yang sesungguhnya dan melestarikan warisan asli Nusantara. Kiai Imaduddin menekankan bahwa klaim keturunan yang tidak berdasar justru dapat merusak hubungan antara masyarakat karena memunculkan perbedaan yang sebenarnya tidak pernah ada dalam sejarah asli Nusantara. Sebagai cara untuk meluruskan perdebatan tentang keturunan Ba'alawi ini, Kiai Imaduddin mengusulkan metode ilmiah berupa tes DNA. Menurut beliau, teknologi DNA memungkinkan kita untuk memverifikasi identitas keturunan dengan lebih akurat. Dengan adanya bukti genetika, kita dapat menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki hubungan darah dengan suatu garis keturunan tertentu atau tidak.
Kiai Imad menyebut bahwa tes DNA bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memecahkan klaim keturunan yang kontroversial ini. Jika bukti DNA menunjukkan bahwa klaim keturunan Ba'alawi tidak terbukti, hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga identitas bangsa tetap terjaga dan bebas dari klaim yang tidak sahih. Dalam ceramahnya, Kiai Imaduddin mengungkapkan kesiapan untuk berdiskusi, berdialog, atau bahkan berdebat tentang topik ini, baik di pengadilan maupun di depan publik. Menurut Kiai Imaduddin, diskusi tentang sejarah keturunan ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang objektif, berdasarkan data ilmiah dan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan tidak mudah termakan oleh klaim yang tidak memiliki dasar kuat. Menurut Kiai Imaduddin, diskusi tentang sejarah keturunan ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang objektif, berdasarkan data ilmiah dan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan tidak mudah termakan oleh klaim yang tidak memiliki dasar kuat. Kalau kita ingin melihat bangsa Indonesia dengan tanah air kita yang tercinta ini tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka bukan hanya ada sebuah komitmen konstitusional, tetapi juga ada komitmen kekeluargaan yang jalur itu memang sudah niscaya. Kenapa kita sekarang ini ada di dalam jajaran pulau-pulau Nusantara? Karena memang leluhur kita dulu ini satu. Leluhur kita dulunya adalah satu. Dan kemudian dipisah-pisah oleh sejarah-sejarah bohong Belanda. Akhirnya seakan-akan orang Medan tidak ada kaitan dengan orang Lampung tidak ada kaitan dengan orang Banten tidak ada kaitan dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Padahal semuanya bangsa Indonesia ini mempunyai leluhur yang sama di masa lalu, kakek bersama, entah itu 1000 tahun yang lalu, entah 2000 tahun yang lalu, entah 10.000 tahun yang lalu. Nilai-nilai persaudaraan yang hari ini bisa dilihat dari haplogrup O, yang merupakan jalur lurus laki-laki Indonesia, Malaysia, Thailand, itu nanti secara ilmu DNA akan dicari family matchingnya, secara ilmu nasab juga akan dicari family matchingnya. Kita ini sampai mana nasabnya, agar kita ini jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa lagi diutak-atik oleh orang asing. Akhirnya nilai-nilai persatuan kita untuk bersatu, betul-betul kita akan menjaga tanah air ini dengan segenap kemampuan yang kita punya untuk menjaga warisan tanah leluhur kita, yaitu tanah Nusantara ini. Sebagai penutup, Kiai Imad mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia. Beliau menekankan bahwa upaya menjaga keaslian sejarah dan jati diri bangsa adalah bagian dari perjuangan untuk memperkuat Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik melalui kesadaran sejarah maupun melalui teknologi seperti tes DNA. Bangsa Indonesia diharapkan dapat memahami dan menjaga warisan leluhur dengan dasar yang kuat dan terpercaya. Kiai Imad mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap klaim keturunan yang mungkin tidak berdasar dan lebih menghargai leluhur asli Indonesia yang telah mewariskan budaya, agama, dan nilai-nilai luhur yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Sahabat Abah, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi renungan dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga keaslian sejarah serta jati diri bangsa yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sebarkan kebenaran dan menjaga persatuan bangsa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten penuh inspirasi lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.